Dikatakan, lakukanlah pekerjaan yang jujur dan baktikan hari ketujuh bagi Allah dan bagi jiwamu. Itulah perintah istirahat pada hari Sabat. Manusia tidak lebih besar dari Allah. Dan meski demikian, Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. Jadi, mengapakah manusia merasa bebas untuk tidak meneladani Bapa dan melanggar perintahnya? Apakah itu suatu perintah yang bodoh? Tidak, itu adalah sungguh suatu perintah yang bermanfaat bagi jiwa, bagi moral dan bagi roh. Tubuh yang letih butuh istirahat, sama seperti setiap makhluk lainnya dalam penciptaan. Seekor lembu, yang telah bekerja di ladang, beristirahat, dan kita memberinya istirahat, agar kita jangan sampai kehilangan lembu itu. Begitu pula, keledai yang kita tunggangi dan domba yang melahirkan anak domba kecil dan memberikan susunya kepada kita, butuh istirahat. Juga tanah di ladang beristirahat, dan kita memberinya istirahat, supaya sepanjang bulan-bulan tanah bersih dari benih, tanah mendapatkan makanan dan menjadi berlimpah dengan garam mineral yang terkandung dalam air hujan atau yang muncul dari dalam tanah. Juga binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang mentaati hukum abadi reproduksi yang bijaksana, beristirahat dengan baik, juga tanpa persetujuan kita. Jadi, mengapakah manusia tak hendak meneladani Sang Pencipta, yang beristirahat pada hari ketujuh, sementara makhluk-makhluk yang lebih rendah, baik tanaman maupun binatang, yang hanya menerima perintah naluriah, tahu bagaimana mematuhinya dan mentaatinya. Itu adalah suatu perintah moral, di samping perintah jasmani. Manusia selama 6 hari menjadi milik semua orang dan segala urusan. Sama seperti sehelai benang pada alat tenun, dia naik turun tanpa dapat pernah mengatakan, sekarang aku akan mengurus diriku sendiri dan orang-orang yang aku cintai. Aku adalah seorang ayah dan hari ini aku menjadi milik anak-anakku, aku adalah seorang suami dan hari ini aku akan memberikan diriku kepada istriku. Aku adalah seorang saudara dan aku akan bersukacita bersama saudara-saudaraku. Aku adalah seorang anak dan aku akan merawat orang tuaku yang sudah lanjut usia. Itu adalah suatu perintah rohani. Bekerja adalah kudus. Mengasihi adalah lebih kudus. Allah adalah yang maha kudus. Jadi, kita harus ingat untuk membaktikan setidaknya 1 dari 7 hari bagi Bapa kita yang baik dan kudus, yang memberi kita hidup dan memelihara hidup kita. Mengapakah kita harus kurang menghormatinya dari ayah kita, anak-anak, saudara-saudara, istri dan tubuh kita? Biarlah hari Tuhan menjadi hari miliknya. Oh, sungguh menyenangkan bernaung dalam sebuah rumah yang penuh kasih di sore hari, sesudah 1 hari bekerja. Sungguh menyenangkan untuk kembali ke sana sesudah suatu perjalanan. Jadi mengapakah tidak bernaung dalam rumah Bapa sesudah 6 hari bekerja? Mengapakah kita tidak menjadi seperti anak yang pulang sesudah 6 hari perjalanan dan berkata, ini aku ingin melewatkan hari istirahatku bersamamu. Tapi sekarang, dengarkanlah, aku katakan, lakukanlah pekerjaan yang jujur. Kalian tahu bahwa hukum kita memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Pekerjaan yang jujur merupakan bagian dari kasih kita kepada sesama. Seorang yang bekerja dengan jujur tidak mencuri dalam usaha, tidak menipu upah pekerja, tidak secara bersalah memerasnya, dia ingat bahwa seorang pelayan dan seorang pekerja terdiri dari tubuh dan jiwa seperti dirinya sendiri, dan dia tidak memperlakukannya seperti sebongkah batu tak bernyawa yang sah untuk dipecahkan atau ditendang dengan kaki atau dipukul dengan tongkat besi. Barang siapa tidak melakukan itu, tidak mengasihi sesamanya dan karenanya berbuat dosa di hadapan mata Allah. Pendapatannya terkutuk, bahkan meski dia mempersembahkan sebagian darinya sebagai sedekah kepada bait Allah. Oh, betapa sedekah yang munafik, dan bagaimanakah orang dapat berani menempatkannya di kaki altar padahal persembahannya itu meneteskan air mata dan darah dari bawahan yang tertindas atau namanya adalah pencurian, yakni pengkhianatan terhadap sesama, sebab seorang pencuri adalah pengkhianat dari sesamanya. Percayalah padaku, orang tidak merayakan hari kudus terkecuali orang memanfaatkannya untuk memeriksa dan menyempurnakan diri dan melakukan kompensasi atas dosa-dosa yang dilakukan sepanjang 6 hari sebelumnya. Itulah merayakan hari kudus, bukan sekedar perayaan secara lahiriah, yang tidak mengubah 1 iota pun dari cara berpikirmu. Allah menghendaki perbuatan-perbuatan yang hidup, bukan perbuatan-perbuatan munafik. Berpura-pura hormat terhadap hukumnya hanyalah sekedar kemunafikan. Dan sekedar kemunafikan adalah praktek salah dalam merayakan Sabat, yakni istirahat yang dilakukan demi memperlihatkan ketaatan terhadap perintah di depan mata manusia, sementara jam-jam menganggur itu dilewatkan dalam kejahatan,
dalam berahi, dalam pesta pora, dalam merencanakan bagaimana mengeksploitasi dan merusak sesamanya pada minggu mendatang. Perayaan Sabat adalah munafik, ketika istirahat jasmani tidak disertai dengan pemeriksaan batin, rohani yang menguduskan diri, dengan rendah hati mengakui kemalangannya, dan dengan tekad teguh untuk memperbaiki diri sepanjang minggu mendatang. Kalian dapat mengatakan, dan jika orang jatuh ke dalam dosa lagi. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai seorang kanak-kanak, yang, sesudah jatuh satu kali, tak hendak melangkah lagi, supaya dia tidak jatuh lagi? Yakni bahwa dia itu bodoh. Bahwa dia tidak seharusnya malu apabila langkah-langkahnya masih belum mantap, sebab kita semua seperti itu ketika kita masih kanak-kanak, dan ayah kita tidak berhenti mengasihi kita karena itu. Siapakah yang tidak ingat akan kecupan ibu yang bertubi-tubi dan belayan ayah yang penuh kasih yang kita terima setiap kali kita jatuh? Bapa yang termanis, yang di surga, melakukan yang sama. Ia membungkuk ke atas si kecilnya yang menangis di atas tanah dan berkata kepadanya, "Jangan menangis. Aku akan membangkitkanmu, lain kali kau akan lebih berhati-hati. Ayo masuklah ke dalam pelukanku sekarang. Di sini segala masalahmu akan berhenti dan kau akan pergi dengan dikuatkan, disembuhkan dan gembira." Itulah yang dikatakan Bapa kita yang ada di surga. Dan itulah apa yang aku katakan kepada kalian. Andai kau punya iman kepada Bapa, kau akan berhasil dalam segala hal. Iman, camkan, yang seperti iman seorang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak percaya bahwa semuanya adalah mungkin. Dia tidak bertanya apakah dan bagaimanakah sesuatu mungkin terjadi. Dia tidak mengukur dalamnya suatu perkara. Dia percaya kepada mereka yang mengilhami kepercayaan diri kepadanya dan melakukan apa yang mereka katakan kepadanya. Jadilah seperti kanak-kanak terhadap Yang Maha Tinggi. Betapa ia mengasihi para malaikat yang adalah keindahan dunia. Begitu pula ia mengasihi jiwa-jiwa yang menjadi sesederhana, sebaik dan semurni seorang kanak-kanak.